Halo semuanya, perkenalkan saya Iksan Nurdiansyah, Project Manager dari Burns. Saat ini saya sedang memanage beberapa project terkait dengan online event dari beberapa perusahaan FMCG. Hari ini saya akan berbagi tips seputar perencanaan digital events. Saat ini digital events menjadi sangat umum karena selain pandemic resilient, sifatnya juga sangat cost efektif. Bentuknya bermacam-macam, mulai dari yang sederhana seperti online classes, ataupun yang lebih kompleks seperti kuliah WhatsApp atau webinar. Nah, apa saja sih yang perlu kamu ketahui dan persiapkan sebelum membuat sebuah digital events? Ada 5 poin penting yang perlu kamu ketahui. Yang pertama adalah objektivitas, kedua relevansi, ketiga promosi, keempat eksekusi, dan kelima review. Kita akan bahas semuanya satu persatu. Baik, teman-teman semuanya, di poin pertama ini kita harus memahami objektivitas atau tujuan dari digital event-nya. Misalnya untuk meningkatkan brand awareness. Nah, dari situ kita bisa men-set KPI-nya atau Key Performance Indicator. Kalau digital event berupa kuliah WhatsApp ataupun webinar, tentu KPI-nya berupa total participants. Ada pula poin lain seperti social media post, seperti reach, dan juga impression-nya. Lalu untuk mendapatkan KPI yang diinginkan, kita harus juga membuat beberapa strategi dan mekanisme event yang tepat. Selain itu, kita harus memahami audiens kita, misalnya dengan melakukan pre-event survey mengenai kebutuhan, isu, dan digital behavior mereka terkait dengan tema event. Poin kedua adalah menjadi relevan, karena being relevant berarti kita bisa menjawab isu dan kebutuhan dari pihak klien. Dengan begitu pun, kita akan bisa mendesain konten yang lebih baik dan menciptakan engagement yang bagus antara konsumen dan juga klien. Nah, apa saja yang perlu diperhatikan agar kita bisa stay relevant? Pertama, saat memplanningkan sebuah event, pastikan konten pilarnya yang akan kita rancang dan dapat memberikan benefit, baik itu ke klien maupun ke konsumen. Kedua, tone manners. Tiap brand punya style dan tone yang berbeda saat berkomunikasi dengan konsumen mereka. Pahami style mereka sehingga kita bisa satu frekuensi dan membuat event yang lebih impactful. Please note kalau tone manners ini tidak hanya berfokus pada gaya bahasa, tetapi juga pada penyampaian visual dan juga mood pada saat event berlangsung. Yang ketiga adalah pemilihan platform event yang tepat. Pahami berbagai macam platform yang ada di pasaran. Ini penting karena misalnya untuk menjangkau SES tertentu, kita harus menemukan platform yang sesuai dengan mereka. Selain itu, pemilihan platform ini juga harus mempertimbangkan faktor keterbatasan koneksi internet di beberapa daerah di Indonesia. Dan yang tidak kalah penting, kita harus memikirkan promosinya seperti apa. Supaya efektif, kita bisa membuat sebuah multifaceted marketing plan di mana dan channel apa yang sesuai untuk kita mempromosikan event ini. Yang bisa dipertimbangkan adalah website, social media, email marketing, partnership, atau paid media dan sebagainya. Jangan lupa untuk mengirimkan reminder ke setiap partisipan yang sudah mendaftar. Poin keempat adalah eksekusi. Di sini ada beberapa step yang perlu diingat, dan yang paling pertama dan krusial adalah menyusun tim inti atau the A-team yang terdiri dari tim planning, tim administrasi, dan tim marketing. Yang kedua, kita harus membuat plan yang matang dengan tim inti. Namun sematang apapun plannya, kita tetap harus memikirkan tentang plan B. Untuk berjaga-jaga, buatlah list backup vendors yang bisa dihubungi ketika darurat. Yang ketiga adalah budgeting. Hitung semua aspek yang dapat menimbulkan biaya. Beberapa aspek yang perlu dipertimbangkan adalah biaya platform, provider, team cost, promotion, marketing, speakers, post-event, dan juga goodie bags jika diperlukan. Lalu, lakukan event run-through bersama tim sebelum hari H-nya untuk memastikan segala detail event telah sesuai dengan plan yang kita jalankan. Ketika eventnya sudah berakhir, kita sebagai vendor dan pihak klien juga harus tetap mereview program dan konten serta masalah yang terjadi selama event berlangsung.
Dengan begitu, kita jadi tahu tentang kelebihan dan kekurangan event yang kita lakukan. Sehingga kita dapat membangun sebuah case study yang proven dan dapat direplikasi untuk event-event selanjutnya. Jika berdasarkan dari pengalaman saya pribadi menjalankan baik itu offline maupun online event, tentu berbeda dan masing-masing punya keunikannya tersendiri. Tetapi yang menarik dari digital event, lebih banyak aspek yang bisa kita pikirkan. Yang pertama dari segi awareness. Aktivitas online lebih berdampak secara awareness karena tidak ada kendala dari segi lokasi dan keterbatasan geografis. Yang kedua, engagement. Conversation dapat terjadi dan meningkatkan engagement yang lebih bagus. Jika di-maintain dengan baik, event online bisa menciptakan ikatan yang jauh lebih erat dibandingkan dengan offline event. Poin selanjutnya adalah mengenai biaya. Menjalankan acara secara digital sangat cost effective karena kita tidak memerlukan banyak human resources. Effortnya juga minimal, namun bisa memperoleh impact yang sama besarnya. Dan audiensnya juga jauh lebih luas. Untuk poin selanjutnya adalah relation yang perlu kita pertimbangkan. Setelah online event berakhir, kita dapat tetap menjalin hubungan dengan yang dimiliki oleh brand. Misalnya melalui penggunaan fitur fanpage. Baik guys, that's it our share for today. Semoga cukup membantu. Jika dari teman-teman ada yang memiliki kebutuhan digital, feel free untuk konsultasikan dengan kami di Birds. Silakan hubungi kami melalui WhatsApp di 0813 155 7145 atau email ke bizdev@birdsolution.com. Jangan lupa juga untuk like, subscribe, dan juga komen. Dan pastinya untuk membagikan video ini kepada teman-teman sekalian. Terima kasih telah menonton dan sampai jumpa lain waktu.